Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya. Mir hitam. Cahaya hitam pekat seperti banjir bandang melonjak keluar dari tubuh Molly dan menyapu. Cahaya mengeliat dan lambat laun, rawa gelap muncul di hadapan semua orang. Rawa ini seperti memiliki daya hisap yang sangat mengerikan. Bahkan makhluk yang lewat pun tersedot ke dalamnya. Melelahkan daging dan darahnya dan akhirnya muncul sebagai tulang putih. Dasar bajingan kecil, mati! Molly berteriak, lalu dia menunjuk ke arah Cukuang Seng. Pedang berat seperti kaca itu menebas dan gelombang kejut yang menakjubkan langsung meletus. Kekuatan hisap yang aneh melonjak keluar dari lumpur hitam, mencoba menarik Cukuang Seng dan pedang besi hitam yang berat di tangannya. Wajah Cukuang Seng sedikit berubah dan dia segera menggoyangkan pergelangan tangannya, meledakkan dengan kekuatan yang dahsyat untuk menghancurkan kekuatan hisap. Kemudian dia segera mundur tanpa ragu-ragu. Lumpur hitam ini terlalu aneh. Dengan kekuatan tubuhnya, jika dia jatuh ke dalam, dia mungkin tidak akan mampu menahannya terlalu lama. 10.000 Buddha bersatu, teriak Cukuang Seng. Karena dia tidak bisa bertarung dalam jarak dekat dengan pedang berat hitam, dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengalahkannya. Saat suaranya jatuh, gelombang suara kemasan mengalir ke bawah seperti air pasang yang deras, menutupi matahari. Setelah gelombang suara emas bersentuhan dengan lumpur hitam, gelombang tersebut meledak satu demi satu, menyebabkan lumpur hitam menjadi compang-camping. Tapi yang membuat wajahnya terlihat jelek adalah lumpur hitam ini sepertinya memiliki kekuatan regenerasi yang kuat. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang hilang, itu akan pulih dalam sekejap. Dan yang lebih membuatnya takut adalah dia menyadari bahwa kekuatan lumpur hitam secara bertahap semakin kuat. Seranganmu hanya akan menjadi makanan bagi lumpur hitam. Melihat pemandangan ini, Motian hanya bisa termencibir. Telan, saat berikutnya, tatapan tegas muncul di matanya, dan dia menahannya di udara. Gelombang menakjubkan segera meletus dari lumpur hitam, menelan gelombang suara kemasan yang menyapu langit. Di dalam selubung lumpur hitam, gelombang suara emas terus meledak, dan akhirnya berangsur-angsur kembali tenang. Apakah dia menjadi lebih kuat lagi? Ekspresi Cukuang Seng berkilat, matanya penuh keseriusan. Sebagai tetua agung Moling, Molly benar-benar memiliki dua keterampilan. Hahaha, biarkan kamu mati, nak. Dia memperlihatkan bahwa lumpur hitam semakin kuat. Molly langsung tertawa berbahak-bahak. Selanjutnya, di bawah kendalinya lumpur hitam seperti lava hitam legam dengan cepat mendekati Cukuang Seng. Telan, coba saat saya lihat apakah kamu bisa menelan ini. Cukuang Seng mengulurkan tangan dan menyentuh bagian tengah alisnya. Dan segera cahaya perak yang menyilaukan meledak, berubah menjadi teratai perak. Pergi, dia mengulurkan tangan ke depan, dan teratai perak itu meluncur keluar seperti kilat dan menghantam lumpur hitam secara langsung. Suara yang dalam terdengar dan teratai perak dengan cepat menghilang seperti sapi lumpur memasuki laut. Pada luar angkasa semu, Molly terkejut dan kemudian ekspresinya mulai berubah. Ledakan terus berdatangan dari lumpur hitam. Namun yang membuatnya terlihat murung adalah kekuatan lumpur hitam tidak bertambah namun perlahan melemah. Sialan, Molly meraung dengan wajah muram. Betapapun anehnya lumpur hitam, bagaimana ia bisa menyerap benda asing seperti badai luar angkasa semu. Ledakan terus berlanjut, menyebabkan fluktuasi hebat di lumpur hitam.
Melihat ini, Molly buru-buru mengerahkan kekuatan di tubuhnya untuk memperkuatnya lagi. Namun, penguatan semacam ini jelas tidak berguna. Ketika ledakan dahsyat mencapai tingkat tertentu, seluruh lumpur hitam meledak. Lumpur hitam itu meledak sebelum cahaya hitam pekat yang memenuhi langit bisa dipancarkan. Lumpur itu hancur berkeping-keping oleh kekuatan dahsyat yang menyapu, dan sepenuhnya berubah menjadi ketiadaan. Molly melihat dengan ekspresi jelek, dan melihat teratai perak yang sangat halus muncul darinya. Kamu, bajingan kecil, meskipun kamu memiliki barang langka, kamu tetap harus mati untukku. Saat Molly sangat marah, dia tiba-tiba melihat Cukuangseng di depannya dan menghilang seketika. Gerakan hantu tidak bagus. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Udara meledak dan tinju membawa kekuatan dahsyat menghantam kepala Molly. Dalam keputusasaan, Molly menampar ke belakang dengan telapak tangannya. Tinju dan telapak tangan terhubung dan gelombang kejut. Kekuatan yang terlihat dengan mata telanjang mengamuk menghempaskan udara. Tubuh Cukuangseng bergetar dan dia segera membalas. Menstabilkan tubuhnya, dia mengibaskan rambutnya. Telapak tangannya mati rasa, ekspresi wajahnya menjadi serius. Meskipun efektivitas tempur Molly sedikit lebih rendah dari Raja Darah, dia masih sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan jika dia sekarang telah mencapai ranah juding tingkat kedua, masih sangat sulit untuk menghadapinya secara langsung. Begitu dia memikirkan hal ini, dia menginjak kehampaan lalu mundur dengan cepat. Mau lari? Melihat tingkahnya, Molly tiba-tiba tersenyum sinis. Bukankah ini sedikit terlambat? Mendengar ini, wajah Cukuangseng menjadi serius. Dan saat tangannya berubah, ada cahaya ungu emas menyilaukan keluar dari tubuhnya. Tahta Dewa 9 segel muncul. Suara rendah meraung seperti guntur di langit. Setelah itu, cahaya ungu kemasan yang tak ada habisnya mengembun dan berubah menjadi singgasana ungu kemasan di langit. Begitu singgasana itu muncul, aura yang tak tertandingi memenuhi udara. Dari kejauhan, tampak seperti singgasana Raja Langit dan Bumi. Tubuh Cukuangseng bergerak dan dia muncul di sandaran tangan singgasana. Dan sepasang bopil ungu emas muncul. Saat berikutnya, dia melambaikan tangan secara tiba-tiba. Dan sinar ungu emas yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun. Seperti gelombang besar yang menerjang pantai menghantam Molly. Molly menarik napas dalam-dalam, menginjakkan kakinya di kehampaan dan berteriak, "Molly Yung!" Saat suaranya jatuh, cahaya seperti tinta meledak, mengembun menjadi dua sayap besar di atas kepalanya. Begitu sayap itu muncul, sayap itu tiba-tiba terkuai menatap sosoknya. Warna ungu kemasan kecemerlangan menyapu dan menghantam sayap dengan kekaguman yang tak tertandingi. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh seperti emas dan besi bertabrakan. Dan kedua bulu tinta hitam itu seolah-olah terbuat dari besi hitam yang sangat kuat. Cukuangseng mencibir, lalu dia melambaikan telapak tangannya berulang kali. Dan kecermalangan ungu emas menyapu terus-menerus. Molly gemetar dan terus mengeluarkan suara yang keras. Ketika gelombang ke-10 dari kecemerlangan ungu emas jatuh, akhirnya tidak bisa tahan lagi. Setelah menghantam yang dahsyat, ia mulai bergetar hebat. Retakan yang jelas muncul dan semakin banyak retakan pecah menutupi setiap sudut Molly. Dasar bajingan kecil, aku ingin kamu mati hari ini. Pada saat ini, teriakan yang sangat keras tiba-tiba menyebar dan gemuruh bergema di langit. Mokipan, teriakan keras terdengar dan sosok Molly tiba-tiba naik ke langit. Dia berada tinggi di langit dan menepuk telapak tangannya ke bawah dengan keras. Cahaya hitam menyapu dan mengembun menjadi cakra hitam pekat.
dan di sekitar piringan itu ada bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya. Ternyata itu adalah keahlian unik dari keluarga Mohardis. Seseorang berteriak mendesak ketika mereka melihat cakram hitam bertinta itu muncul. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang terkejut dan mata mereka menunjukkan kengerian. Cukuang Seng, yang tingkat kultivasinya hanya di ranah juding tingkat kedua, sebenarnya mampu mendorong Molly hingga ke langkah ini. Pria yang sangat kuat, Bai Bing bertukar telapak tangan dengan penatua sekte Lingwu dan menyeringai. Masih terlalu dini untuk bahagia sekarang. Karena Molly telah mengeluarkan Mohiban, anak itu pasti akan mati. Tetua dari sekte Lingwung itu di seberangnya mencibir. Kalau begitu, mari kita tunggu dan melihat. Bai Bing tidak membuang waktu dan bergegas keluar lagi. Aku ingin melihat kekuatan satu-satunya penjaga hutan. Tetua agung dari sekte Lingwu mencibir dan kekuatan dahsyat meletus dari tubuhnya. Menghadapi Bai Bing secara langsung. Sepertinya adikmu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Di sisi lain, Yanmo berkata dengan dingin. Jaga dirimu sendiri. Dia memegang pedang surgawi di tangannya dan menebas dengan keras. Cahaya biru sedingin es yang melanda saat ini membawa hawa dingin yang menusuk tulang yang menyelimutinya. Aku hanya bermain-main denganmu. Kurasa aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Iblis itu berteriak dengan marah dan bergegas menuju langit dengan momentum yang dahsyat. Dalam sekejap, fluktuasi hebat terus berkecamuk, mengguncang seluruh dunia seolah sedang berguncang. Dasar bajingan kecil, suatu kehormatan bagimu untuk mati di bawah seranganku. Molin berkata dengan suara dingin. Mendengar ini, Chu Kuang-seng tidak berbicara lagi. Dia menatap cakram jantung tinta dengan ekspresi serius dan menghirup udara keruh. Karena kamu ingin bermain, maka aku akan memainkan pertandingan besar denganmu. Matanya berkilat tajam dan kemudian dia mengulurkan tangannya untuk mencingkirkan tahta Dewa 9 Segel. Pada saat ini, gelombang aura yang sangat menakutkan menyapu, mengalir deras menuju dunia ini. Kemanapun napas berlalu, bahkan tanah di bawah retak terbuka, membentuk retakan besar selebar setengah kaki. Aura yang ganas dan tajam. Seseorang terkejut, ekspresinya mereka penuh ketakutan. Pada saat ini, dia mendapat ilusi seolah-olah langit dan bumi pun terkoyak oleh aura itu. Seni bela diri macam apa yang dipraktekkan anak ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Sebelumnya dia belum pernah melihat Chu Kuang-seng melakukan seni bela diri yang begitu menakutkan. Panjung dia dulu, bagaimanapun dia juga orang yang berpengalaman. Dia segera menekan keterkejutan di hatinya dan mendesak Mohit Pan untuk menembak ke arah Chu Kuang-seng seperti kilat. Kemanapun Mohit Pan lewat, udara terteriak kencang dan gelombang kejut yang dahsyat menyapu mengguncang gendang telinga semua orang. Melihat Mohit Pan hanya berjarak 100 kaki dari Chu Kuang-seng, Molly sangat berteriak dingin. Mati! Mohit Pan membelah langit seperti kilatan petir yang sangat cepat, langsung memborbardir kepala Chu Kuang-seng. Melihat ini, jika Chu Kuang-seng dipukul, dia akan mati di tempat. Namun, yang mengejutkan adalah dalam menghadapi pukulan dahsyat tersebut, Chu Kuang-seng malah menutup matanya. Dia menatap kehampaan di depannya seperti sedang menggumamkan sesuatu. Pada saat ini, saat Mohit Pan hendak mendekat, mata Chu Kuang-seng tiba-tiba bersinar dengan ganas, dan dia berteriak dengan keras. Hukuman kematian membelah surga. Udara meledak seolah-olah mendidih, dan hantaman mengepul menyebar ke segala arah. Setelah itu, cahaya hitam pekat muncul dari kepala Chu Kuang-seng. Kecermangannya meluas semakin besar, berubah menjadi pedang hitam pekat. Saat pedang hitam pekat itu muncul, energi tajam yang tak terlukiskan menyapu,
berdampak pada seluruh dunia. Mungkin Pan yang mengancam tersapu oleh energi hitam, seperti kertas meledak dalam sekejap. Ini tidak mungkin. Saat pelat jantung mau meledak, Molly memuntahkan seteguk darah. Matanya dipenuhi ketakutan. Seni bela diri macam apa ini? Kekuatannya sangat menakutkan. Pada saat ini tidak hanya dia tetapi juga Bai Bing dan Chulier di dua medan perang berhenti bertarung dan mundur kejauhan. Anak ini, Tiandu menatap pedang hitam gelap itu. Matanya terlihat kaget. Hukum kematian yang membelah surga, sebuah suara luar biasa keluar dari mulutnya. Sebagai murid senior di Tian Yuan, dia secara alami memiliki pemahaman tentang seni bela diri yang sangat sulit ini. Dikatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, Seng Loji yang merupakan orang nomor 1 di peringkat surgawi, mencoba berlatih seni bela diri ini, tetapi akhirnya tetap gagal. Jika tebak aku benar, orang ini bisa menukar tebasan hukuman modal pembelah surgawi mungkin setelah operasi di kota awan darah. Tiando berkata lagi. Saat dia mengatakan ini, ekspresi tidak percaya tiba-tiba muncul di matanya. Hanya lebih dari 2 bulan setelah berlalu. Bagaimana Cuku Akseng berhasil mempraktekkan tebasan hukuman yang membelah surga? Sungguh monster. Dia membuka mulutnya. Di tengah tatapan terkejut ini, Cuku Akseng menatap Molly dengan ekspresi dingin. Dia mengulurkan tangan dan perlahan menyatukannya. Hukuman kematian yang membelah surga. Sebuah suara rendah bergema di langit. Cuku Akseng menebas ke bawah dan kedua tangannya. Niat membunuh keluar dari matanya. Bila hitam gelap yang tergantung di antara langit dan bumi melesat seperti kilat pada saat ini. Dari kejauhan tampak seperti cahaya hitam pekat melintasi langit, hampir tidak terlihat. Melihat tedekan ini, ekspresi Molly berubah drastis. Rasa dingin menjara langsung dari telapak kakinya, memberi perasaan gemetar. Kamu tidak memenuhi syarat bahkan jika kamu ingin membunuhku. Pada saat kritis, Molly menekan rasa takut di hatinya dan berteriak keras. Sinar cahaya keluar dari tubuhnya dan akhirnya berubah menjadi 6 kuali Yuanding. Dan aura berkedip tergantung di sekelilingnya. Melihat ini, Molly sebenarnya ingin menggunakan Yuandingnya untuk melawan hukuman mati yang membelah surga. Mengentalkan, dia berteriak dengan keras. Dan 6 Yuanding tiba-tiba bertabrakan satu sama lain. Cahaya hitam pekat memenuhi udara. Dan Yuanding yang luar biasa pun perlahan muncul. Begitu raksasa Yuanding muncul, Molly bergerak dengan telapak tangannya. Dan Yuanding segera membalik ke bawah dan menyelimuti sosoknya di dalamnya. Dan pada saat ini cahaya hitam pekat melintas di langit. Dan tiba-tiba menyapu muncul di antara langit raksasa Yuanding. Bunuh! Mata Cuku Akseng tajam dan suku kata dingin keluar dari mulutnya. Cahaya hitam pekat segera turun, membawa ketajaman yang tak terlukiskan menghantam Yuanding raksasa. Terima kasih telah mendengarkannya.